Halo semuanya, saya Profesor Yi Chun Tu dari Departemen Teknik Biomedik, National Cheng Kung University. Video ini membicarakan aplikasi penginderaan pintar yang terintegrasi dengan pengobatan dan kesehatan digital. Sebelum kita mulai, kami akan mengenalkan lebih dulu apa itu kesehatan digital dan pengobatan digital. Pada Januari 2021, WHO mengumumkan aplikasi pemandu kesehatan digital yang menjelaskan bahwa kesehatan digital dapat diintegrasikan dengan teknologi komunikasi, ilmu komputer, dan aplikasi database. Tujuannya adalah untuk menyediakan sistem pengambil keputusan untuk pekerja kesehatan atau pengobatan klinis. WHO mengumumkan panduan SMART untuk pengobatan digital di Februari di tahun yang sama dan membagi pengobatan digital menjadi 5 tahap. Konten ini jelas menginstruksikan pengertian dari perubahan dari sistem berbasis kertas menjadi digital dan mengharapkan generasi baru pengobatan digital dapat mencapai model kesehatan dinamis yang presisi dan secara otomatis mengatur prioritas keputusan klinis lewat algoritma. Dari di atas, kita dapat menyadari bahwa seiring dengan progres teknologi kesehatan dapat meningkatkan dan memfasilitasi perkembangan pengobatan digital. Dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19, semuanya didedikasikan untuk Internet of Things, kesehatan, dan pengobatan jarak jauh. Termasuk mempromosikan seluruh kesehatan masyarakat dan mengatur pandemi dan lain-lain. Seperti yang kita dapat lihat, baik dengan kesehatan digital maupun pengobatan digital, sensor cerdas memainkan peranan penting. Di bawah tren kesehatan digital dan pengobatan digital, Taiwan memperoleh pengakuan untuk pelayanan kesehatannya yang berkualitas tinggi dan asuransi kesehatan nasional. Itu termasuk level kesehatan internasional dengan biaya terjangkau dan institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan teknologi terbaru dan perlengkapan untuk pasien. Di samping melengkapi sistem kesehatan, kualitas level tinggi dari masyarakat juga menjadi alasan penting. Berdasarkan keunggulan kesehatan Taiwan ini, banyak perusahaan mulai menyusun kesehatan dan pengobatan digital, terutama saat penyebaran penyakit berbahaya dan kecenderungan tumbuhnya pengobatan presisi. Di masa depan, pasar kesehatan akan berfokus pada 5 dimensi: kecerdasan, individualisasi, otomasi, normalisasi, dan sistemisasi. Lebih lanjut, Taiwan memiliki penginderaan cerdas dalam bidang ICT. Ini membuat Taiwan memiliki daya saing industri yang kompetitif dan mendorong progres integrasi dalam tren kesehatan digital dan pengobatan digital. Berikut adalah beberapa contoh dari kombinasi lintas domain di industri di Taiwan antara ICT dan pengobatan digital. Seperti perusahaan Quanta Komputer yang meluncurkan alat kesehatan cerdas QOCA dan produk teknik komputasi berbasis rangkaian cloud. Rangkaian ini menyediakan perangkat cerdas seperti peralatan rumah, ruangan, dan juga sistem klinis di cloud untuk institusi kesehatan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan Quanta Komputer telah memulai produksi produk yang berkaitan dengan pengobatan digital. Tidak hanya perusahaan Quanta Computer, namun perusahaan Compal Electronics juga meluncurkan perangkat cerdas untuk perawatan bayi Pixie AI. Produk ini menggunakan teknologi penginderaan cerdas dengan kamera dan mikrofon untuk mengenali fase tangisan yang berbeda untuk menganalisa kebiasaannya. Ini menyediakan data sebagai dasar analisa perilaku bayi untuk orang tuanya. Selain itu, perangkat ini dapat merekam pertumbuhan bayi lewat gambar yang mana dapat dikumpulkan secara lengkap. Asus juga memiliki keunggulannya tersendiri di bidang pelayanan kecerdasan buatan di cloud dengan meluncurkan platform cerdas yang akurat AICS. Platform ini mengandalkan visi komputer, analisa data, pengenalan suara, dan pemrosesan bahasa alami dalam pengobatan terukur untuk membantu staf kesehatan dalam meningkatkan kualitas secara efektif dan akurat. Selain itu, dapat digunakan untuk penelitian kesehatan yang lebih lanjut dan sistem keputusan terbantukan. Terkini, Acer meluncurkan software pengobatan jarak jauh, Acer Telemed. Mereka menggunakan keuntungan dari teknologi komunikasi mereka untuk menyediakan telemedis. Kami percaya bahwa sistem ini memiliki potensi besar di tengah era pasca pandemi. Dari pandangan di atas, perusahaan-perusahaan Taiwan terus bekerja keras untuk kesehatan digital dan pengobatan digital untuk perawatan di rumah maupun untuk manajemen rumah sakit. Lewat pengantar tadi, kita dapat mengerti lebih jelas bahwa kita tidak membutuhkan teknologi penginderaan baru untuk kesehatan digital dan pengobatan digital. Apa yang kita butuhkan adalah konsep baru dan integrasi baru dari teknologi penginderaan yang mengacu pada kebutuhan terkini. Hal ini adalah keahlian yang penting di masa depan dan memiliki talenta-talenta yang dibutuhkan dan yang akan direkrut industri di Taiwan. Jadi, bagaimana kita mendapat kebutuhan baru untuk kesehatan digital dan pengobatan digital, khususnya isu yang berhubungan dengan era pasca pandemi?
Menurut opini kami, selain memahami kebutuhan klinis, kita juga harus menguasai kemampuan untuk mengintegrasi sistem dan mengolah fundamental praktis. Ahli teknik biomedik yang dapat membuat prototipe menjadi produk kesehatan menjadi target yang kami ingin latih dalam pengajaran ini. Contoh-contoh berikut adalah pengembangan konsep alat bantu cerdas untuk pendengaran. Pertama, kita menyadari adanya kebutuhan untuk alat bantu pendengaran. Mereka dapat meningkatkan kemampuan mendengar lewat alat bantu pendengaran dan koklea buatan. Namun, ada tantangan untuk alat bantu dengar di bawah banyak suara. Yang membuat kondisi lebih sulit adalah pemakaian masker di saat pandemi yang akan membuat penggunanya merasa lebih sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena kebutuhan klinis di atas, adalah hal yang perlu untuk mendesain alat bantu dengar cerdas untuk meningkatkan suara sasaran. Dengan mengetahui kebutuhan klinis dan masalahnya, kami akan menyediakan sensor yang berhubungan dengan mahasiswa dan dapat memandu mereka untuk mengembangkan antarmuka software lewat penggambaran sirkuit elektronik dan untuk mendesain penampakan alat. Selain itu, untuk mengelola kemampuan mahasiswa dalam mengerti proses pembuatan desain prototipe dan manajemen alat kesehatan lewat kombinasi ide mahasiswa dan kebutuhan klinis untuk membuat prototipe. Berikutnya, anggota tim kami akan membagikan proses penggambaran sirkuit, pengembangan antarmuka software, dan desain tampak luar. Halo semuanya, nama saya Wei Xiangqiu. Saya akan mengenalkan proses penggambaran rangkaian kesehatan di pelajaran ini. Secara umum, saya akan memilih komponen setelah mengonfirmasi kebutuhan pengembangan dan skenarionya. Lalu menggambar sirkuit lewat komponen yang cocok. Software yang saya gunakan untuk menggambar sirkuitnya disebut Altium Designer. Software ini menyediakan lingkungan SCH dan PCB, sehingga pengguna dapat mendesain fungsi dan sirkuit dalam diagram skema dalam format SCH. Setelahnya, saya mengubah format PCV untuk menaruh komponen 3 dimensi. Karena sistem kesehatan harus mengikuti regulasi, seperti IEC 60601, IEC 6060112, dan seterusnya. Sehingga, mohon diingat untuk memerhatikan detail ketika Anda menggambar sirkuit. Contohnya, layout yang digunakan, lebar garis daya utama, dan posisi komponen pengiriman nirkabel, semua harus mengikuti regulasi. Lalu mengubah file menjadi format Gerber dan dikirim ke vendor PCB. Ketika vendor mengirim balik prototipe, kami akan melakukan tes burn-in untuk penggunaan 24 jam sehari untuk mengecek apakah sirkuitnya telah berfungsi normal. Bila hasilnya normal, maka kita dapat memulai pengembangan antarmuka softwarenya. Kita ambil alat bantu dengar ini sebagai contoh. Kita akan menyediakan modul susunan mikrofon dan memandu siswa untuk menggambar dan merealisasikan fungsi dari penangkap suara dari sudut tertentu. Halo semuanya, nama saya Cheng Bin Xu. Saya akan mengenalkan proses pengembangan antarmuka software di materi kali ini. Pada awal pengembangan antarmuka software, kami akan mendiskusikan kebutuhan dan skenario fungsi, dan menggunakan memilih arsitektur software yang bergantung pada kebutuhan seperti platform sistem dan bahasa untuk pengembangan sistem. Sebelum saya memulai kompilasi softwarenya, saya ingin merancang proses softwarenya dulu untuk memfasilitasi kerja tindak lanjut dan mengomunikasikannya dengan rekan kerja untuk memastikan arsitekturnya sesuai regulasi ISO 14971 dan konsepnya sesuai dengan rekan kerja. Saat saya menyelesaikan rancangannya, saya akan memulai kompilasi software. Selama proses tersebut, saya memisahkan fungsi yang butuh dikembangkan dan lalu menggabungkannya. Setelah kompilasi softwarenya, saya akan melakukan tes fungsional, termasuk tes pengaruh dalam lingkungan dan suara-suara yang berbeda. Setelah efisiensinya terkonfirmasi, saya akan mengintegrasikannya dengan sirkuit untuk memfasilitasi aplikasi dan pengembangan casing alatnya. Kita ambil contoh dari alat bantu cerdas untuk pendengaran. Kami memandu mahasiswa untuk mengompilasi pengenalan AI dan sistem kontrol dari modul suara untuk mempelajari logika kompilasinya. Halo semuanya, saya Wen Geng Xu. Izinkan saya memperkenalkan proses desain casing alatnya. Secara umum, tes fungsional dan prototipe telah selesai dalam fase ini. Saya akan berkomunikasi dengan teknisi software, teknisi hardware, dan tenaga kesehatan untuk skenarionya. Selain penyusunan ulang desain software dan hardware-nya,
Hal terpenting adalah lewat skenario perancangan arsitektur prototipe. Ia mengikuti ketersediaan IEC 60601-1-6. Pada mulanya, saya menggunakan software desain 3D untuk membangun dan menyusutkan prototipe casingnya, lalu berkomunikasi dengan anggota tim terkait optimasi desainnya. Saat semuanya sudah siap, saya akan mengirim file STL ke printer 3D dan mencetaknya. Di akhir desain casingnya, saya harus menggabungkan setiap bagian dan menguji fungsinya, lalu mengerjakan pewarnaan generasi pertama prototipe. Dengan contoh di atas, mahasiswa dapat memahami proses integrasi dan mengembangkan kemampuan lintas bidang. Tentu saja, bila dapat dikomersilkan, prototipe ini dapat diintegrasikan dengan industri ICT di Taiwan. Saya percaya bahwa kita dapat membuat alat bantu pendengaran yang lebih efektif dan lebih kompetitif. Faktanya, masih banyak yang perlu dikerjakan dengan prototipe ini sebelum komersialisasi. Namun, ini merupakan proses pembelajaran yang baik. Di materi ini, kami juga mengenalkan kebutuhan dari regulasi kesehatan di tiap tahapnya untuk membuat mahasiswa memiliki konsep regulasi kesehatan. Kami berharap hal itu dapat membantu mereka mewujudkan apa yang mereka telah pelajari pada pekerjaan mereka ke depannya.